Selamat bertemu lagi rekan-rekan di video tutorial SPSS Amos. Adapun materi kita pada kali ini adalah tentang analisa regresi berganda. Seperti di dalam video tutorial sebelumnya, kita telah membahas regresi linear sederhana di mana variabel independennya hanya satu yaitu X dan variabel dependennya itu satu hanya Y, sehingga bentuk matematikanya adalah Y sama dengan B0 plus B1X. Sedangkan di dalam regresi linear berganda, kita mempunyai variabel independen lebih dari satu, yaitu X1, S2, S3, dan seterusnya sampai Xn dengan variabel dependennya yaitu satu atau Y. Dalam bentuk persamaan matematiknya tentunya adalah Y sama dengan B0 plus B1S1 plus B2S2 plus B3S3 dan seterusnya sampai Bn Lalu kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram ada seperti berikut. Kalau sederhana X mempengaruhi Y, kita lihat yang berikutnya regresi berganda. Kita lihat ada 3 variabel independen X1, S2, S3 yang mempengaruhi. Ini adalah bentuk diagramnya. Lalu apa saja yang bisa kita interpretasikan di dalam lini regresi berganda ini? Yang pertama bisa kita membangun persamaan matematika regresi berganda berdasarkan diagram yang telah kita bangun. Yang kedua mengartikan tanda koefisien variabel independen. Yang ketiga menguji hubungan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Yang keempat menguji hubungan seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Yang kelima mengukur besarnya kelayakan model yaitu koefisien determinasi, menunjukkan besarnya kontribusi seluruh variabel terhadap variabel dependen. Lalu yang keenam peramalan nilai variabel dependen jika variabel independen berubah atau diketahui. Baiklah, kita akan aplikasikan, kita akan operasikan gunakan SPSS ya untuk mengolah data kita dengan metode statistik yaitu regresi berganda. Untuk itu mohon kepada seluruh audiens ya, mohon di download dulu data kita. Ini adalah alamat dari data yang telah saya siapkan dalam bentuk SPSS. Setelah saudara mendownload data ini yang kita akan gunakan di dalam mempraktekannya dengan software SPSS, lalu saudara klik file tersebut, maka akan muncul yang disebut dengan file SPSS dengan data yang telah tersedia. Kita lihat di dalam file SPSS ini, dia memunculkan seluruh variabel yang sudah dimasukkan ke dalam file tersebut dengan data-datanya. Jumlah data yang kita ada 15, variabelnya ada 5 yaitu Y1, Y2, X1, S2, dan S3. Sedangkan menu yang tersedianya kita lihat ada file, edit, view, data, transform, analyze, direct marketing, dan seterusnya. Ini adalah menu-menu utama SPSS. Selanjutnya kita mencoba untuk mengoperasikannya SPSS tersebut dengan metode statistik regresi berganda. Caranya adalah kita klik analyze. Kita klik analyze, lalu akan muncul yaitu menu-menu berikutnya. Kita pilih regresi. Kita pilih yaitu regression ini. Lalu kita klik lagi, kita pilih linear. Ya, setelah regression kita pilih linear. Setelah itu kita lihat akan muncul yaitu kotak pertama berisi seluruh variabel yang siap dibaca. Kotak kedua adalah variabel dependent. Kotak ketiga adalah tempat variabel independen. Selanjutnya kita pindahkan variabel dependen kita ke kotak independen dan juga diikuti dengan variabel independen ke kotak variabel independen dengan mengklik lalu dan mengklik panahnya. Kita lihat ini adalah Y1. Kita sudah masukkan ke dalam kotak dependen. Lalu X1, X3 juga kita masukkan kotak dependen. Lalu untuk sementara ini kita cukup menekan OK saja. Lalu akan muncul output SPSS. Inilah outputnya, kita lihat ada beberapa tabel yang dikeluarkan oleh SPSS. Lalu selanjutnya kita selesaikan apa saja hasil dari output SPSS yang bisa kita interpretasikan. Yang pertama adalah yaitu persamaan regresi berganda. Ini mudah saja kita membuatnya. Kita lihat ini ada sebut dengan model yaitu konstan S1, S2, S3. Lalu ada nilai B yaitu minus 5, 69, 0,85, 0,08, minus 0,15. Nah, ini merupakan suatu koefisien dari masing-masing yaitu X1, S2, dan S3 dengan konstannya. Dengan variabel dependen Y1 sehingga kita bisa bangun persamaan regresi berganda tersebut. Ini dia. Kita lihat ini minus 59 plus 0,85 plus 0,08
minus 0,015. Jadilah persamaan regresi berganda kita. Selanjutnya, kita akan mengartikan apa arti dari masing-masing koefisien independen variabel nilai kita. Kita lihat X1 0,085, artinya apa? Setiap penambahan nilai X1 akan meningkatkan atau menambah nilai 1 sebesar 0,085. Begitu juga untuk S2. Setiap satu unit S2 akan menambahkan nilai 1 sebesar 0,08. Tetapi untuk S3 karena tandanya negatif, maka setiap satu unit S3 akan berkurang nilai 1 sebesar 0,015. Sedangkan nilai konstanta sebesar minus 5,619, artinya jika S1, S2, S3 sama dengan 0, maka I1 minus 5,619. Lalu berikutnya kita akan menguji apakah ada pengaruh terdapat antara S1 dengan Y1. Kita lihat, ini mudah saja. Kita lihat significant value, yaitu kolom terakhir ini. Kita lihat X1 0,009. Ini kita bandingkan dengan nilai P value yang kita tentukan yaitu 0,05. Kita lihat 0,09 lebih kecil pada 0,5. Artinya apa? Terdapat pengaruh antara variabel Y1 terhadap Y1. Ya, itulah cara mengujinya apakah ada pengaruh apa tidak. Cukup dengan membandingkan nilai significant value di kolom terakhir ini dengan nilai alpha value atau P value yang telah kita tentukan. Di dalam ilmu sosial kita bisa menentukan P value ini 1%, 5% atau 10%. Berikutnya adalah X2 dengan cara yang sama. Kita lihat 0,869 lebih besar daripada 0,05, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel S2 terhadap Y1. Begitu juga X3 0,896 lebih besar pada P value atau lebih besar pada 0,05, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel X3 terhadap Y1. Lalu berikutnya adalah pengaruh antara X1 dan X3 secara bersama terhadap Y1. Nah, untuk ini kita akan melihat dengan dalam tabel ANOVA atau analisa varian. Kita lihat pengujiannya dengan F, yaitu signifikan 0,022. Ini juga sama caranya. 0,022 ini kita bandingkan dengan 0,05, ini lebih kecil, sehingga terdapat pengaruh antara variabel X1, S2, S3 secara bersama terhadap Y1. Lalu berikutnya adalah berapa besarnya kontribusi seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kita lihat R square. Kita lihat 56,8%. Artinya variabel independen X1, S2, S3 dapat menerangkan variabel Y1 sebesar 56,8%. Dan terakhir adalah peramalan nilai Y1 jika X1, S2, S3 berubah. Katakanlah X1 100, S2 500, S3 100, berapa Y1? Nah, kita tinggal memasukkan ke dalam persamaan regresi berganda yang telah kita dapatkan. Kita ganti X1 dengan 100, kita ganti X2 dengan 500, kita ganti S3 dengan 100, lalu kita hitung, kita dapatkan Y1 adalah 2,381, adalah ramalan untuk kondisi tersebut. Nah, demikianlah tutorial pada hari ini, yaitu tentang regresi berganda. Sampai bertemu lagi di tutorial